Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita ada hari ini, amin. Karena Tuhan kita bisa sehat, datang di tempat ini, bersekutu, semua karena anugerah Tuhan, amin. Boleh kita bangkit berdiri, kasih salam dulu kiri kanan saudara, paling sedikit 3 orang atau 5 orang saudara bisa salam. Katakan perkataan yang membangun, yang memberkati. Katakan engkau diberkati di saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saya percaya banyaklah yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, amin. Dan anugerah Tuhan dalam hidup kita senantiasa itu yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dari kami tidur hingga kami bangun, kami tahu kami diberkati Tuhan. Bahkan Engkau berfirman Tuhan, orang benar diberkati ketika ia tidur. Dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, di tempat ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada banyak orang di luar sana yang tidak mengalami mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan dan waktu untuk bersama-sama memuji Engkau, itu adalah hal yang terindah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau berfirman Tuhan, lebih baik 1 hari di tempat kudus-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan waktu yang singkat ini yang Tuhan berikan bagi kami mau sungguh-sungguh menikmatinya Tuhan bersama Engkau. Tuhan jamah setiap kami, ini hati kami janji sama Tuhan. Karena kami telah mengalami semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah terhitung Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas semua itu. Lebih dari semua itu, kami mau mengalami persekutuan dengan Tuhan di hadirat-Mu. Bahwa kami menikmati Engkau, bahwa kami menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian, nyanyian. Biar pikiran kami, hati kami dikuduskan dan tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah pujian dan sembah kami. Dan Engkau akan berfirman bagi setiap kami. Dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau segalanya. Sama-sama katakan banyaklah, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Yesus, katakan terima kasih Tuhan Yesus baik. Oh, katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Oh, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, Tuhan Yesus baik. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus, kau baik, kau setia, kau mulia. Kau Allah yang beserta dengan kami, kau Allah yang menjaga kami, kau Allah yang menjamin kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu kami ada. Katakan tak ada lembah kelam, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku, sekali lagi katakan tak ada lembah kelam.
percaya. Serukan hanya Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan sembah Dia, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian. Haleluya. Biarlah lama syadana bayarana yasyedana babo. Yes, sembah kami kepadamu Tuhan, Kau layak. Hanya Yesus yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu selain kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi segala aspek hidup kami. Tuhanlah perisai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau setia. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu, setiap masa yang kami lalui. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan kepada Bapa, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik. Oh, sama-sama katakan Dia Yesus.
lainnya, Yesus lainnya, Yesus baik, Dia baik. Yuk kasih tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik Tuhan di dalam hidup kami. Semua yang kami alami adalah kebaikan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dan biarlah mulut kami menceritakan setiap kebaikan yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar semuanya mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Coba salam kiri kanan, katakan Engkau adalah bukti kebaikan Tuhan. Amin. Bersukacitalah karena Tuhan kita baik. Amin. Dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Haleluya. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Pujianmu, tepuk tanganmu, lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Oh benar Tuhan, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Katakan, segala sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Di dalam Yesus kami temukan sukacita yang sejati, yang tidak akan pernah diambil oleh dunia ini. Karena Dia baik, Dia setia. Yang percaya katakan amin. Oh, Kau ada mendampingi, katakan Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Semua katakan, kala sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kala sukacita, pengharapan dan kehidupan, memberi kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Saudara, sudahkah bersukacita? Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita mampu bersukacita dalam segala hal, ada kemenangan, ada kemuliaan yang akan kita alami. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama bersenandung katakan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Jiwa kami bersuka karena-Mu. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak katakan. Kala amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang kami alami, kami
mau memilih bersukacita. Come on. Dalam sukacita ada kekuatan bersama Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu di dalam setiap kami. Dan itu yang memampukan kami. Sama-sama katakan lagi. Oh, dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, kami kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan amin. Kita mau menaikkan pujian. Pujian ini agak sudah lama ya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Bilang kepada Tuhan lagi. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, katakan sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Yuk sama-sama sehati katakan sempurnalah hidupku, sempurnalah kehidupan sejak Tuhan hadir dalam hatiku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Katakan sekali lagi yuk dengan iman. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum duduk bilang kiri kanan, hidupmu sempurna karena Yesus. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan yang menyempurnakan setiap kehidupan kita. Tetaplah setia, tetap andalkan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan kami. Hanya kasih Tuhan yang melayakan kami Tuhan. Sama-sama katakan kasih-Mu melayakan hidupku. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu melayakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu melayakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman-Nya kebenaran, kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku terhubung denganmu. Amin Bapa. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yo sekali lagi katakan ku terhubung dengan. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami untuk setiap perkataan-Mu Yesus. Yang berdaulat atas. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, oh firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, amin, tiada berubah, dahulu sekarang selamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
Ini kami para wanita-Mu Tuhan, kembali bertemu muka dengan Engkau di dalam kasih-Mu. Saat kami memuji menyembah Engkau, Roh-Mu ada di tempat ini. Engkau melihat setiap kedalaman hati para wanita-wanita-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kalau hari ini kami bisa kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Melepaskan segala kesibukan kami untuk kami datang bersama dengan teman-teman kami di sini Bapa. Untuk memuji Engkau, mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengutamakan Engkau, Engkau juga mengutamakan kami dalam segala hal. Sebab itulah janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa seluruh keluarga besar Woman ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-Mu Yesus, Engkau adalah jawaban yang pasti. Engkau menilik setiap kedalaman hati kami Bapa. Hari ini yang kami tahu, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami datang di kaki-Mu Bapa, Engkau berikan kami kekuatan. Engkau tidak pernah berjanji setiap yang percaya kepadamu tidak akan mendapat masalah. Itu gak ada janji dalam firman-Mu Tuhan. Engkau justru berkata pikul salib ketika kami mengikut Engkau. Tapi ketika kami menjalani setiap roda kehidupan kami, ada banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami mau katakan pagi ini, Woman Word of Love berkata, Yesus Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami masih bisa bertemu dengan Engkau di dalam pujian penyembahan. Kami masih bisa bertemu dengan teman-teman kami hari ini karena Engkau berikan kami nafas kehidupan. Engkau berikan kami kesehatan yang sempurna. Maka dari itu Bapa, di saat kami datang di kaki Tuhan, Engkau juga sedang melakukan yang terbaik bagi setiap rumah tangga kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat gembala kami, Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn dan kedua anaknya Tuhan. Bapa, di dalam segala keterbatasannya Engkau memilih dia menjadi gembala atas City of Love. Di dalam segala kekurangannya Engkau memilih dia menjadi gembala atas setiap domba-domba yang Kau percayakan. Tentu Engkau akan perlengkapi gembala kami Tuhan dengan kasih-Mu. Perluas hati gembala kami untuk menggembalakan Tuhan domba-domba yang Kau titipkan di dalam penggembalaannya. Berbagai karakter, berbagai sifat yang harus dia lihat Tuhan. Baik kami para pengerja yang ada di dalamnya Tuhan. Kau mampukan gembala kami untuk menjalankan tugas yang begitu mulia yang Tuhan percayakan kepadanya. Apapun itu Tuhan, kami boleh melihat hari demi hari semakin nyata kasih-Mu di dalam hidupnya. Karena kasih-Mu tinggal di dalam hidupnya, maka dia sanggup melakukan amanat agung yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur punya gembala yang Tuhan tentukan. Yang mau diubah dan yang mau dibentuk. Engkau tidak butuh orang pintar. Engkau butuh hati yang mau diubahkan. Engkau butuh orang yang mau dibentuk Tuhan. Karena kami tahu kesombongan tidak membawa kepada keberhasilan. Tapi kesombongan membawa kepada kehancuran. Tapi ketika gembala kami dibentuk, dia tunduk di kaki-Mu Tuhan. Itu satu tanda bahwa Engkau berkenan atas hidupnya. Terima kasih Bapak. Penggembalaan City of Love sampai saat ini ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami katakan Tuhan, bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi kami berkata, kami ada di bangsa ini, berdiri di bangsa ini. Membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Karena ada satu keyakinan bagi kami Tuhan. Jika kami berserah kepada Tuhan, menyerahkan bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab itulah janji firman-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Kamu lepaskan shalom atas Indonesia. Kekayaan bangsa kami begitu luar biasa. Maka kirimkan orang-orang yang bisa Engkau percayakan Tuhan mengelola kekayaan bangsa ini. Sehingga bangsa Indonesia akan hidup sejahtera, makmur Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak, kami membawa presiden kami Bapak Prabowo dan wakil presiden kami Bapak Gibran ke dalam tangan-Mu. Kau yang sudah menentukan mereka menjadi pemimpin atas negara kami. Biarlah setiap keputusan yang dibuat berpihak kepada rakyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bangsa kami semakin hari akan semakin diubahkan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu sempurna atas bangsa kami. Maka saat ini Bapak, TNI Polri biarlah tetap bersinergi menjaga keamanan negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik.
Pagi siang hari ini hamba-Mu ada bersama dengan kami. Ibu Charlotte Tuhan yang menjadi mitra kerja-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru kami akan dapatkan pagi ini untuk kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Maka dari itu Tuhan taruhkan perkataan ilahi di dalam mulut hamba-Mu. Setiap pesan yang berasal daripada Tuhan membawa kedamaian bagi setiap hati wanita-wanita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan ketika dia berdiri di mimbar-Mu. Penuhi dia dengan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman-Mu kami persilakan kepada Ibu Charlotte. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami menghadap Raja di atas segala raja yang akan bertitah, yang akan mengatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Beri kami hati yang takluk, yang takjub, hati yang mau tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Nyatakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami baru bisa sempurna ketika kami di dalam Engkau. Dan ketergantungan kami hanya ada padamu Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah mata rohani kami hanya tertuju kepadamu saat ini. Kuasai kami Tuhan. Kami tidak mau waktu ini terbuang dengan sia-sia. Tapi biarlah kami boleh terhubung dengan Engkau. Hatimu ada di hati kami. Hati kami ada di hatimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong hamba, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia sesuka hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Mari semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Masih dengan serial Lies Women Believe. Dan kali ini adalah saya beri judul, ini bukan salah saya. Sering gak kita mendengar orang ngomong, ini bukan salah saya. Ini bukan saya loh. Berarti ada siapa yang salah? Orang lain. Bukan saya. Iya. Nah, jadi saudara, betapa sering kita menyalahkan keadaan. Ini kan kalau gak kayak gitu mana saya kayak gini. Saya kan begini gara-gara dia. Coba kalau suami saya baik. Coba kalau saya punya duit. Coba kalau anak saya pintar. Jadi saya begini karena begitu. Ya, padahal ada lagunya, saya begini apa? Aku begini, engkau begitu, sama saja, ya. Jadi saudara, yang pertama, kebohongan apa? Yaitu seandainya keadaan saya berbeda, saya pun akan berbeda. Ini kebohongan saudara. Karena kita lagi berkata bahwa begini, saya akan begini kalau situasinya ya begini. Coba saudara pikir, simak baik-baik. Saudara, tadi pagi perjalanan saya ke sekolah, ada satu teman telepon. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya cuma bilang, kamu gak usah bertindak gegabah, gak usah rush, gak usah buru-buru, nantikan Tuhan. Tuhan akan kasih kamu kesempatan kalau memang kamu perlu bicara. Tuhan kasih situasi di mana memang kamu mau gak mau harus bicara. Tapi bukan kamu yang akan membereskan ini. Seolah-olah kalau saya gak bicara, ini kalau berantakan gimana? Saya harus menyatakan supaya dia gak salah paham. Supaya nanti dia gak salah sangka. Supaya kalau terjadi sesuatu, saya tidak disalahkan. Saudara, situasinya rumit tentu saja. Saya tahu tidak mudah.
Tapi akhirnya saya cuma mengatakan, biarkan Tuhan yang mengatur. Ya, iya saya nggak mau nyesel. Saya bilang gini, apa itu nyesal? Menyesal itu ketika kita pikir begini, seandainya, kalau saja, gitu kan? Kita nggak bisa kontrol situasi. Saudara, apa yang terjadi kita tidak bisa kontrol. Jadi kita ini sekarang cuman bisa begini, Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya untuk Tuhan yang kontrol, untuk Tuhan yang kendalikan. Saya ngikut Tuhan, saya ngikut. Dan itu gak mudah, begitu kita ngikut, begitu kita lepas, itu kita akan kayak gini nih, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau ini terjadi ini bagaimana? Saudara, kita akan gamang, kita akan goyang. Akhirnya Tuhan cuma bilang, percaya enggak sama saya? Mau enggak pegang saya? Itu yang dialami Petrus bukan? Ketika dirasanya tiupan angin. Tenggelam nih saya, tenggelam. Dan benar tenggelam. Jadi saudara, kita enggak sedang berandai-andai. Jadi Allah berkata bahwa kita bertanggung jawab atas respon atau kehidupan kita sendiri. Jadi manusia itu dikasih free will, dikasih kehendak bebas. Kita itu bisa milih. Jadi sering orang tua bilang begini saudara. Kalau kamu dipukul, pukul lagi. Enak aja, mama aja gak pernah pukul kamu gitu ya. Ini pernah dengar spill? Kalau perlu pukul lebih kencang lagi. Supaya dia kapok gitu ya. Aduh saudara please jangan ngajarin anak begitu. Saya harus mengatakan saudara itu bukan jalan keluar. Nah dia yang dipukul juga badannya lebih gede. Dan ilmunya juga sama. Kalau dipukul pukul lagi. Apa gak jadi bakbik-buk. Lalu anak kita yang kecil bonyoklah dia. Ya. Jadi saudara ayo, itu bukan pilihan. Membalas itu bukan pilihan. Ya, Tuhan bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan loh. Kasihilah musuhmu. Kita disuruh punya satu step yang beyond, melebihi daripada orang pada umumnya. Justru di situ terangmu bercahaya. Orang lain melihat Kristus yang hidup di dalam dirimu. Jadi saudara, kalau anak kita dipukul, ajarin. Lalu kenapa kamu dipukul nak? Kamu mesti tahu. Mesti tahu. Kalau misalnya, oh iya sih dia pukul saya karena saya tadi ngatain dia. Oh itu dia nak, konsekuensi. Gitu dong. Ya, konsekuensinya ada orang gak seneng dan dia pukul. Ya, dan kamu punya pilihan apa? Kamu minta maaf. Ya, kalau dia marah juga kamu bisa lari. Ya, atau kamu berlindung, atau kamu ngelapor. Punya pilihan. Jadi bukan cuma satu-satunya, kalau kamu dipukul, pukul lagi. Saudara, bukankah bullying luar biasa saat ini? Dan mengerikan sekali, saudara. Saya ngeri sekali kalau melihat pendidikan gitu ya di sekolah gitu ya. Apalagi ini kan tentu saja karena dunia sosial media. Iya, orang tuh bisa berkata-kata seenaknya karena dia nggak perlu berhadapan. Iya, dia cuman keluarin kata-kata kalimat itu kemudian dia bisa lari dari situ. Jadi Allah berkata kita harus bertanggung jawab atas respon atau kehidupan kita sendiri. Kita bukan korban atas kesalahan atau kegagalan orang lain. Suami kita bisa melakukan kesalahan, apalagi anak-anak kita. Tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan dan kita gak bisa mengatakan gini, ya karena dia begitu bu, maka saya begini. Coba anak saya gak nakal, ya saya gak marah. Saudara, justru kan Anda diuji jadi orang tua. Bagaimana ketika Anda bisa sabar, kita itu dibentuk melalui anak-anak kita. Saudara, saya harus berterima kasih kepada anak-anak saya. Karena saya gak bisa jadi seperti sekarang ini kalau anak-anak saya tidak bertahan. Punya mama yang pemarah,
punya mama yang galak, saudara. Dan anak-anak saya bisa bertahan. Dan dia bisa menerima kelemahan saya. Saudara, saya tahu saya punya pilihan mau berubah atau tidak berubah. Saya punya pilihan untuk saya menerima diri saya atau tidak. Jadi saudara, kebenarannya yaitu keadaan tidak membuat saya seperti ini. Keadaan hanya menyingkapkan siapa saya. Jadi kalau anak saya bandel kemudian saya marah. Itu sebetulnya bukan gara-gara dia bandel saya marah. Sebetulnya dia mau, nih keadaan itu memperlihatkan saya itu memang pemarah. Anda paham nggak? Jadi keadaan itu menyingkapkan siapa saya. Jadi jangan bilang misalnya gini, iya siapa suruh nyerobot mobil saya atau salip mobil saya maka saya marah. No. Itu kamu menghadapi masalahmu disalib, lalu kamu menjadi marah karena itulah engkau. Itulah engkau pemarah. Dan orang yang pemarah ya apa juga marah. Apa juga marah, saudara. Saya pikir-pikir ya kalau ngomong gini ya, saya masih perih, saudara. Karena saya tahu siapa saya itu pemarah. Saudara, apa juga bikin saya marah. Betul, saudara. Sedikit aja cukup bisa membuat saya meledak. Karena apa, saudara? Memang saya penuh dengan amarah. Jadi saudara bisa bayangkan dong, orang-orang di sekitar saya juga tegang. Jangan sampai ibu marah. Iya kan? Ya gimana mereka gak ketakutan, saudara. Dan kesalahan satu bisa saya merembet gitu. Saya bisa cari-cari kesalahan supaya saya kayaknya marahnya belum tuntas nih. Belum habis nih. Saya bisa ngomel lagi. Dan saya ingat anak-anak saya ngomong, begitu kami pulang dari sekolah nomor 1 kalau dia tanya sama si mbak yang bukain pintu. Pertanyaan pertama kita nanya gini, mami ada di rumah enggak? Karena kalau mami di rumah, oh Tuhan. Ya kira-kira lah ya, neraka dimulai gitu. Ya, tapi kalau mami enggak ada di rumah, yes gitu ya, bebas gitu saudara. Menyedihkan sih, ya. Nggak enak jadi anak saya, saudara. Ya, dan mereka ya harus dibentuk melalui ibunya yang seperti ini. Jadi saudara, kembali saudara. Kita ini ya, ketika bicara, saya tidak akan seperti ini jika. Saya seperti ini kan karena dia. Saya ini korban dari keadaan ini. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Coba kalau dia baik. Coba kalau dia benar, coba kalau dia ini, coba kalau dia nggak melakukan kesalahan. Kan saya nggak marah. Itu sama saudara seperti gini nih saudara, saya nggak bisa nyetir mobil. Saya bilang sama suami saya, itu kalau di jalanan nggak ada mobil, saya bisa nyetir mobil. Itu manak bom-bom kar. Itu bukan nyetir mobil saudara. Saya dikatakan bisa nyetir mobil justru ketika ada mobil nyalip. Ketika saya harus ngerem mendadak. Ketika ini dikatakan apapun saya bisa mengendalikan mobil itu namanya. Saya bisa nyetir mobil. Jadi saudara seandainya titik-titik saya akan lebih bahagia. Saudara akhirnya tuh kita hidup di awang-awang. Seandainya. Saudara nggak nginjak bumi. Karena saudara akan hidup di dalam andai-andai itu. Di dalam angan-angan itu. Kebahagiaan atau kesengsaraan tergantung dari karakter kita. Bukan pada keadaan. Saudara bisa terima enggak? Saudara bisa bersyukur enggak? Bersyukur dalam segala sesuatu. Di dalam segala hal saudara. Any circumstances. Di dalam hal baik maupun tidak baik. Saudara harus bersyukur. Bayangkan saudara. Berarti ini yang mau diubah apa? Point of view. POV. Kalau anak sekarang mengatakan. Lihat dari sudut pandang mana sehingga kamu bisa bersyukur. Jadi kebenarannya saya mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan saya. Tapi keadaan saya tidak harus mengendalikan saya. Saya mungkin tidak bisa mengendalikan. Artinya memang itu di luar kontrol saya. Saya
misalnya katakan saudara, saya divonis satu penyakit. Ya, yang saya nggak pernah kepikir. Lalu kemudian dokter mengatakan, ibu sekarang di dalam tubuh ibu ada begini, ada begitu, ada begini. Saya nggak bisa kontrol. Betul? Tapi keadaan saya nggak harus mengendalikan saya. Apakah habis itu saya nangis ngegerung-gerung di depan dokter. Aduh dokter, saya ini hidup udah coba benar. Kenapa ini begini, dokter nggak salah diagnosis. Dokter yang benar aja gitu ya. Ini kadang, ya saya tahu saudara, kadang-kadang pasien lebih galak dari dokternya. Kenapa saudara ketawa? Ya, ini karena saya ngalamin sih ya, pengalaman ya. Aduh, suami saya bilang, tadi diomelin sama pasien gitu ya. Nah, mulailah dia bercerita baladanya ya. Pasien tentu kelas VVIP. Jadi karena dia baru visit malam itu. Lalu si pasien cuma bilang, dokter kemana aja? Baru datang. Dia cuma bilang, saya aja belum sempat makan. Saya belum sempat makan. Saya untuk ngunjungin dia, saya belum sempat makan. Saya waktu ngedenger gitu, ya saya bilang, itulah pikul salib. Ya kan? Hidup itu memang gak mudah. Gak mudah, orang bisa salah paham. Ya namanya juga pasien, mungkin dari tadi dia mengharap-harap. Dia menghitung detik demi detik, menit demi menit, ya kan? Jam demi jam, kemana ini si dokter nggak visit-visit. Saya kepengen tanya si dokter. Itu zaman dulu saudara, 25 tahun yang lalu nggak bisa di WA, sekarang mah WA. Sekarang mah, dok kemana? Nggak datang gitu. Oh sekarang mah lebih canggih saudara. Ini mah zaman dulu ya. Jadi saudara, di dalam konteks itu kita punya pilihan. Apakah suami saya akan marahin lagi tuh pasien? Emangnya gak tahu saya belum makan gitu kan? Atau dia justru empati. Maaf. Pasti Bapak nunggu saya ya. Iya, saya sesegera mungkin kok. Ya, ada keluhan enggak? Gimana rasanya hari ini? Saudara, mungkin kalimat saudara akan bisa meneduhkan. Lalu kemudian saudara bisa setengah jam di pinggir ranjang dia, bercakap-cakap karena kita tahu mungkin seharian tidak ada yang menjenguk dia, nggak ada yang besuk dia kesepian. Jadi luapan emosinya hanya bisa diberikan kepada si dokter. Karena apa? Anak yang ditunggu-tunggu nggak datang, ya? Atau istrinya yang kapan datang tunggu sibuk nih, toko belum tutup, ya? Wah saudara, kita nggak ngerti keadaan orang itu. Tapi keadaan itu nggak harus membuat kita hilang kendali. Jadi semua keadaan yang menyentuh kehidupan saya, yang menyentuh loh. Saudara harus ingat, itu atas izin Tuhan. Jadi di sini bagus sekali kalimatnya. Semua keadaan yang menyentuh kehidupan saya pertama-tama telah disaring oleh jari jemarinya kasih Allah. Jadi disaring. Jadi kalau Tuhan gak mau juga gak lewat saringannya. Kalau Tuhan tahu kita gak sanggup pikul itu, sama Tuhan ditahan kok. Di dalam jari jemarinya Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan sanggup dikasih lolos. Gak apa-apa. Untuk kamu kuat. Untuk kamu naik kelas. Gak apa-apa. Karena apa? Di dalam tangan kasih Tuhan. Dia tidak akan mempermainkan saudara. Di dalam tangan kasih Tuhan. Dia akan mencobai saudara melebihi daripada yang saudara sanggup tanggung. Dia akan memberi jalan keluar. Jadi saudara, jika saya tidak puas dengan keadaan saya saat ini, kemungkinan besar saya tidak akan bahagia juga dalam keadaan lain. Kalau ini aja saya nggak puas, jangan harap yang lain saya bisa puas. Saudara, kita kan sering berandai-andai gini, kalau saya punya mobil ini, saya pasti puas. Maaf ya, maaf.
Saudara pakai seminggu, 2 minggu. Saudara lihat lagi mobil orang lain. Aduh, tahu begitu beli yang ini aja ya. Benar saudara. Saya baru beli mobil, kemudian tadi saya lewat saudara ada Gaikindo di akhir November. Ya tahu begitu tadi ya, akhir November ya beli mungkin ada diskon. Tetap aja gak puas. Betul gak? Itu manusiawi saudara. Jadi ayo kita tuh harus bergumul dengan diri kita tiap hari. Tiap hari saudara mesti bergumul. Filipi 4, 11-12, Rasul Paulus mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Maka saudara Paulus itu hidupnya otentik. Ya, transparan saudara. Hidupnya apa? Boleh diketahui. Sehingga enggak ada yang menjadi rahasia bagiku. Aku berlimpahkah? Aku kekurangankah? Kalian tahu. Enggak ada yang aku simpan, enggak ada yang aku pura-pura. Pura-pura bahagia. Ya, kemarin teman-teman kita foto rame-rame. Ayo senyum, pura-pura bahagia. Bagaimana ya? Ya nggak apa-apa sih, kan foto ya. Pura-pura bahagia. Habis itu udah saya ceklik. Balik lagi hidupku yang seperti ini. Saudara tentu saja kita otentik artinya kita mau menerima segala keadaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya. Jadi saudara yang nomor 2, kebohongan kedua. Saya tidak harus menderita. Saya nggak boleh susah. Iya. Dari dulu hidup saya juga senang. Pokoknya sampai saya meninggal, pokoknya saya mesti senang. Saya nggak boleh susah. Jadi siapa saja yang membuat saya susah, ya, mau orang lain itu membuat susah, Anda harus menyingkir dalam hidup saya. Karena saya tidak boleh menderita. Saudara, kalimat berikutnya. Tidak mungkin menjadi seperti Kristus jika Anda terpisah dari penderitaan. Kalau Anda gak menderita, Anda gak akan menjadi serupa Kristus. Kenapa saudara? Di sini sebab untuk itulah kamu dipanggil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa? Jejak penderitaan. Dan tadi teman saya WA saudara, ya, kelihatannya dia juga pasti lagi menyaksikan acara ini. Jadi dia WA, Bu Charlotte kalau begitu begini ya, kalau saya menderita, saya harus ingat Kristus. Dia jauh lebih menderita dari saya. Saya mah nggak ada apa-apanya. Saya langsung jawab benar. Sampai R-nya banyak. Kita tuh baru segininya kita udah bilang menderita. No. Saya pernah ngalamin itu saudara ketika saya difitnah. Wah saya melo, saya datang sama Tuhan. Tuhan it's unfair. Nggak fair, saya difitnah Tuhan. Saya nggak melakukan itu tapi saya ngomong begitu. Saya dikatakan seperti itu. Lalu seperti Tuhan ngomongin, aduh kamu tuh baru difitnah, belum disiksa. Oh oke Tuhan, saya mesti bersyukur ya. Iyalah, bersyukur dalam segala keadaan. Oke Tuhan, siap ya. Saya belum apa-apanya. Belum apa-apanya saudara. Jadi bagaimana saudara kita melihat penderitaan? Penderitaan bisa menjadi pintu masuk
bagi keakraban yang lebih besar dengan Allah. Kapan saudara datang kepada Tuhan? Waktu sukacita, biasanya lupa. Justru dalam penderitaan saudara cari Tuhan, bukan? Keamanan, kemakmuran, kesehatan fisik bukan semata-mata bukti dari berkat Tuhan. Jangan-jangan penderitaan itu berkat Tuhan. Karena membuat saudara lebih dekat sama Tuhan. Membuat saudara mencicipi penderitaan Kristus. Saudara jadi makin bersatu dengan Kristus. Oh saudara, indahnya luar biasa. Malah saudara, kekayaan, kemakmuran bisa membuat saudara lupa sama Tuhan. Dan membuat saudara berdosa. Seringkali saya mengingat ada ilustrasi. Ada seorang datang ke gereja, jalan, Tuhan tolong supaya toko saya rame. Kemudian akhirnya Tuhan jawab, tokonya rame. Begitu tokonya rame, ya dia gak ke gereja lagi. Dia bilang, Tuhan sorry, gak sempat. Gak sempat, ini toko belum buka aja orang udah ngantri. Di depan, belum buka. Orang udah pada baris. Lalu kemudian satu hari toko itu menjadi sepi. Dan dia balik lagi ke Tuhan. Karena udah sepi. Kalau minggu buka juga gak ada yang beli. Jadilah dia ke gereja lagi. Apakah saudara bilang, kesian deh. Mesti bersyukur. Terima kasih Tuhan ingetin saya. Yang utama bukan toko saya rame. Bukan. Malah toko rame membuat saya lupa sama Tuhan. Saudara, ayo. Penderitaan itu jangan dijauhi. Dan bukan dicari ya. Hati-hati saudara. Maksudnya bisa gak usah menderita. Saudara menderita. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa menyucikan dirinya dengan penderitaan secara fisik. Tidur di atas paku-paku, jalan dengan lutut naik. Mereka pikir dengan penderitaan mereka bisa menebus dosa mereka. Jadi Allah lebih peduli dengan kekudusan kita daripada kebahagiaan instan dan sementara. Allah lebih peduli dengan kekudusan kita karena akan ada kebahagiaan kekal. Jadi Tuhan lihat ini kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang instan ini cuman sementara saudara. Tanpa kekudusan kita tidak pernah sungguh-sungguh bahagia. Tanpa kekudusan. Saudara mau bilang bahagia apa? Aduh ini makan ini enak, bahagia. Sementara habis itu mah lapar lagi. Ya enggak saudara? Semua sementara. Wah saudara nginep di hotel enak. Saudara harus keluar hotel. Betul? Nggak bisa sampai selama-lamanya nginep di hotel. Ya saudara nikmati sementara yang saudara nginep mau semalam, 2 malam. Jadi semua tuh di dunia tuh sementara saudara. Sementara. Jadi kita itu punya tujuan. Tujuan kita di dalam kekekalan. Mustahil kita bisa dapat menjadi kudus tanpa penderitaan. Karena untuk menjadi kudus saudara dibersihkan. Saudara sesuatu yang dibersihkan apa? Seperti carang ya, ranting ya. Dibersihkan supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Tapi yang penting apa? Itu kan mesti nempel pada pokoknya. Nempel dan terus mengalami pembersihan. Digunting, dipotong. Sakit saudara. Ya, tapi itu prosesnya. Jadi 1 Petrus 3 ayat 9 ini satu terjemahan menarik saudara.
ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, jangan membalas dia dengan penghinaan. Sebaliknya, saudara apa disuruh apa? Berdoa. Rela saudara ngedoain dia? Oh, enggak, dia jahat. Enak aja, udah jahat diselamatin pula. Ya itulah kita, sama kayak Yunus. Yunus juga gak kamguan. Bangsa Niniwe diselamatkan, enak aja. Dia udah dosa, diselamatin sama Tuhan. Marahlah dia. Ini kan yang bertobat seluruh kota, saudara. Aduh, dia KKR cuman sekali bertobat. Seluruh kota, aduh luar biasa. Tapi abis itu dia marah sama Tuhan. Kenapa diselamatin? Dia marah, kalau gitu mati aja. Lalu Tuhan tuh cuman jawab begini, saudara. Kalimatnya sangat simpel. Masakan aku gak kesian sama 120.000 orang yang gak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan tuh mau ngomong, aduh ini orang tuh bodoh. Ya, kesian, dia tuh dosa ya karena dia bodoh. Aku datang untuk menyelamatkan orang bodoh ini. Memang gak diceritakan setelah ayat itu apakah Yunus jadi semangat lagi, apa bagaimana, kan cuman terakhir kalimatnya itu. Jadi ya kita gak tahu setelah itu, tapi Yunus masih disebut lagi di dalam perjanjian baru, saudara. Jadi berdoalah supaya Allah memberkati dia, bukan memberkati saya loh. Memang untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa. Yaitu supaya ketika kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu, kamu juga akan diberkati Allah di kemudian hari. Saudara, Allah tidak pernah berhutang. Tapi dia mau kita melakukan kehendaknya. Aku memang mau memberkati dia. Why not? Dia juga milikku kok. Tapi kamu juga milikku. Dan aku mengutusmu. Lakukan itu. Kamu mesti nurut. Emang siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi hamba? Kata Tuhan. Ya kalau aku berkehendak begini, lakukan. Enggak bisa Yunus punya agenda sendiri. Tuhan mau saya ke Niniwe. No. Saya kabur, saya pergi. Jadi sukacita sejati bukanlah ketiadaan penderitaan. Bukan. Melainkan kehadiran Kristus di tengah-tengah penderitaan. Itulah sukacita sejati. Jadi saudara, sukacita dan duka cita gak masalah dalam hidup kita. Justru sukacita itu di tengah duka cita, saudara, sebetulnya. Ya, saudara, kematian orang yang kita kasihi, masa kita gak berduka? Masa kita ngomongin, enggak, saya gak sedih, gak boleh sedih. Saudara, itu namanya denial. Saudara harus bilang, iya saya sedih. Tapi saya tahu dia sudah bersama dengan Tuhan. Saya sedih, saya kehilangan. Tapi saya tahu Tuhan yang pegang kontrol kendali semuanya. Jadi kebenarannya ada di Mazmur 23 ayat 4, saudara. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya sebab engkau menemani aku. Engkau melindungi aku. Seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini yang Tuhan akan kerjakan kok dalam hidup kita. Jadi boleh menderita? Boleh. Mau menderita? Enggak. Ya penderitaan mah bukan dimaui, tapi ya kalau Tuhan kasih terima. Ya, kan bukan nyari susah, ya enggak nyari susah. Tapi kita harus ngelihat penderitaan, kesusahan itu sebagai privilege yang Tuhan berikan. Yang ketiga, keadaan saya tidak akan pernah berubah. Ini akan berlangsung selamanya. Ini kebohongan.
Ya, ini kebohongan. Enggak kok, enggak saudara. Yang pertama ya, penderitaan saya mungkin seumur hidup. Tapi pasti suatu hari ini semua akan berakhir. Iya kan? Misalnya saya sakit saudara. Begitu saya sakit ya mungkin sampai seumur hidup. Tapi kan berhenti waktu saya pulang. Betul nggak? Iya. Jadi nggak akan ada yang selama-lamanya. Iya. Jadi kesusahan. Aduh punya suami begini misalnya. Duh Tuhan sampai kapan? Kan kita sering dengar ya. Sampai kapan Tuhan? Ingat dia juga pasti ada expirednya. Ada tanggal expired. Ada, nggak usah kita nambah-nambahin, nggak usah dipercepat juga ya. Itu tanggal udah ada tertulis. Ya, tertulis kan hari-harimu. Kan hari-hari kita dari lahir sampai meninggal tuh tercatat. Jadi Tuhan tahu, bukan nggak tahu. Jadi ya pasti berakhir. Jadi nggak usah gini, sampai kapan Tuhan? Kayak seolah-olah bakal selama-lamanya penderitaan ini. Enggak. Maka Tuhan bilang kesusahan sehari cukup. Sehari ini aja ditanggung, yang masih tahun depan nanti aja. Kalau dia masih hidup, kalau kamu masih hidup kan belum tahu. Jadi keadaan yang menyakitkan saya tidak akan berakhir satu momen lebih lama daripada tujuan akhirnya. Di dalam dan melalui kehidupan saya. Jadi gak bakal lebih lama daripada yang Tuhan tentukan. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya ya kita dikasih batas nih kesusahan nih sampai sekian ya. Tuhan tahu kok batasnya. Jadi gak akan sampai kelupaan gitu. Misalnya kan expirednya sekian. Lupa ya expirednya tanggal segini. Aduh kok sampai kelamaan gitu. Kok gak mati-mati ini orang ya gitu. Enggak akan ya. Enggak akan sampai bablas gitu waktunya. Enggak ya. Jadi penderitaan kita itu ada batasnya. Dan batasnya itu enggak akan sampai kelewatan gitu. Ya, Tuhan kontrol semuanya. Ya, sampai detil. Nah, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ringan saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, itu point of view-nya. Penderitaan apa saudara? Saudara sakit juga ada batasnya. Saudara susah juga ada batasnya. Semua ada batasnya kok. Nggak akan selama-lamanya. Dan yang ringan ini justru mengerjakan buat yang mulia, yang kekal, yang selama-lamanya. Jadi kalau dibandingin itu, ya yang ini mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya saudara. Yang keempat, kebohongan yang keempat. Saya tidak tahan lagi menghadapinya. Saya tidak tahan. Saudara, apapun keadaan saya, bagaimanapun situasi saya, kasih karunia-Nya cukup bagi saya. Mendingan kita baca yuk kalimat ini ya. 1, 2, iya. Apapun keadaan saya, bagaimanapun situasi saya, kasih karunia-Nya. Nanti tolong itu ditulis ya. Habis itu difoto. Jadi apa namanya, tiap buka HP ada kalimat itu ya. Lalu kemudian buka lemari baju, ada kalimat itu ya. Buka laci, ada kalimat itu ya. Jadi saudara tiap baca itu jadi saudara bisa bersyukur. Iya ya, anugerahnya cukup bagi saya. Cukup ya, nggak lebih nggak kurang, cukup pas. Pas ya, pas mau ini ada pas gitu kan. Pas, selalu pas ya.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selalu cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tadi waktu MC bilang, tadi apa pertanyaannya, kita sudah sempurna apa Bu? Ya, kita sudah sempurna gitu ya. Tapi di dalam Kristus, saya cuma bilangin, Bu Evelyn kita udah sempurna. Lalu Bu Evelyn cuma bilang, iya Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan, kita mah emang gak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Jadi melalui kuasa Roh Kudusnya, Allah cukup untuk memampukan saya melakukan apapun yang diperintahkannya kepada saya. Jadi saya mau ngomong saya gak tahan? Enggak lah. Kalau Tuhan bikin saya, mau saya di sini, saya pasti bisa tahan. Karena apa? Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memampukan. Sehingga saya bisa bertahan. Saya bisa bertahan, jadi saudara gak boleh menyerah. Gak ada saudara. Saudara hanya datang menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang dia sudah percayakan kepada saudara. Dan saudara bilang, Tuhan ini saya serahkan. Saya serahkan Tuhan. Dan buatlah saya kuat seperti yang kau mau Tuhan. Buatlah saya bertahan. Filipi 2 ayat 13. Ya. Dan ini menjadi khotbah Pak Tim di November minggu pertama ya. Karena Allah lah yang memberikan kemauan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. It is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Jadi kita tuh mau menyenangkan Allah ya. Emangnya kita mampu? Ya gak mampu sebetulnya. Siapa kita, malah kita yang kosong. Tuhan senengin saya dong, Tuhan senengin saya. Kan kita yang datang begitu, karena kita kosong. Tapi Allah ya luar biasa. Dia justru memberikan kita kemauan, kemampuan untuk kita to do His willing. His purpose. Jadi saudara, Habakuk pasal 3. Ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ini berarti kondisi betul-betul kosong, zong. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudara, kebohongannya apa? Segalanya adalah tentang saya. Jadi kalau saya nggak tahan ya saya nggak tahan. No. Kebenarannya apa? Kita diciptakan oleh Dia dan bagi Dia semua ini tentang Dia. History. Jadi kalau ceritanya belum selesai, saudara jangan kasih titik, koma. Ya, oke? Yang kasih titik siapa? Tuhan. Koma. Ya. Ya memang itulah. Ini bukan tentang saya. Tentang Tuhan. Jadi kalaupun apapun yang saudara lakukan di dalam penderitaan kesusahan, cuman bilang Tuhan, ini bukan tentang saya. Tuhan berceritalah lewat kesusahan saya. Saudara, orang tuh terberkati justru lewat kesusahan kita. Betul enggak? Kalau saudara bilang begini, Bapak Ibu semua, saya bersyukur tingkap-tingkap langit terbuka. Sampai gak bisa nampung lagi berkat Tuhan. Begitu banyak, berlimpah. Saudara, kalau saya ngomong begitu, saudara enak. Aduh saudara, tolong ya jangan cerita begitu di tengah kesusahan kita. Kecipratan aja kagak. Tapi saudara, waktu saya ceritakan kesusahan saya, saudara mungkin lihat, si ibu lebih susah dari saya.
Ya udah saya mesti bersyukur. Paling enggak kita bisa menghibur orang yang juga mungkin sama dengan kita. Betul enggak? Ayo saudara, ya semua bukan tentang saya tapi tentang dia. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali pikir kami bisa menyelamatkan diri kami. Sehingga kami defense, ini bukan salah saya. Kami menyalahkan keadaan. Kami pikir situasilah yang membuat kami seperti ini. Namun biarlah siang hari kami tahu, kami punya pilihan. Kami punya banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong buka mata hati kami Tuhan. Ini persoalan bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Sehingga kami hanya datang minta tolong, minta kekuatan, minta ketahanan hanya dari Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui kami terus menerus. Secara fisik mungkin kami bisa merosot. Kami bisa tambah lemah. Tapi justru roh kami tambah kuat. Karena kami di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak buat Ibu Charlotte, sangat memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terus Tuhan pakai, Tuhan urapi dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Baik saudara, saudara siapkan persembahan saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti saudara bisa memasukkan ketika saudara pulang ya. Kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami rasakan Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan terus nasihati kami, Tuhan terus tegur kami karena kami adalah anak-anak yang dikasihi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Ibu Charlotte Tuhan. Kemanapun hambamu ini melangkah, kemanapun Tuhan utus, hambamu mampu Tuhan untuk menyuarakan setiap kebenaran firman. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk bungkus Ibu Charlotte bersama keluarga, anak, cucu, mantu. Tuhan tutup bungkus mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga akan memberi. Berkati semua jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan Roh Kudus tuntun. Tuhan buat berhasil, hidup mereka diberkati dan hidup mereka jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami memberi dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Sunday service 23 November 2025, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Pastor John Mogi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Woman of Love tanggal 25 November 2025, jam 11 akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Guguk di Senayan City Resident lantai mezanin. Saudara silakan join, hadir dan jangan lupa ajak saudara, teman, kerabat ya. Supaya sama-sama juga bisa diberkati Tuhan. Berikutnya Christmas Woman of Love akan diadakan pada tanggal 2 Desember. Bertempat di The Hall Senayan City lantai 9 pukul 11 siang. Yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priatna dan choir performance dari Woman of Love. Silakan join, silakan hadir, kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Berikutnya, Christmas, oke udah tadi ya. Oh ya, Christmas City of Love Church akan diadakan pada tanggal 7 Desember 2025 pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Bapak Gembala ya, Bapak Pastor Timothy Abraham. Dan penampilan dari anak-anak LKC dan youth. Silakan saudara hadir, sama-sama kita beribadah Natal. Dan terakhir, newsletter City of Love bulan November sudah terbit dan dapat diambil di meja yang ada di balik pilar ini. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan naikkan pujian ini. Then sings my soul, my Savior God to
gembala kita. How great thou art. How great thou art. And sings my soul. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Ibu Charlotte, terima kasih buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Ibu Charlotte, Pak Harja, dan keluarga selalu. Tuhan beserta selalu.